Selamat pagi Bu. Pagi, Pak. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas rumah Bu. Jadi kita akan coba untuk wawancara Ibu ya terkait kasus yang kita sudah pilih Bu. Jadi nanti saya bacakan kasusnya. Yaitu seperti ini. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas saat itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan terkait kasus tersebut, Bu? Yang harus saya lakukan ketika menghadapi salah satu siswa yang berada di depan kelas pada saat guru yang dikatakan gurunya dia tegas, itu saya mencoba untuk menghampiri siswa tersebut dengan mendekati dia, lalu menanyakan sebab kira-kira apa yang menyebabkan sampai dia berada di luar. Dan ketika siswa itu dia sudah memberikan penjelasan, saya juga harus memberikan semangat, dorongan kepada dia tanpa menjatuhkan teman Ibu Tati tadi itu. Makasih Bu. Yang pertama, yang kedua, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpin? Saat itu kalau ketika guru teman itu sementara mengajar, otomatis kita tidak langsung ke kelasnya untuk memberikan pandangan atau teguran, tapi menunggu setelah Ibu Tati itu dia keluar ke ruang guru, baru kita mungkin di situ kita bisa kasih saran, tanggapan kepada Ibu Tati. Dalam kondisi ini, apa yang bisa Ibu lakukan? Dalam kondisi seperti itu, yang tadi seperti kasus itu, berarti kita selain Ibu Tati tadi, kita sebagai guru itu harus bisa punya wibawa kebijakan pada diri kita, supaya bagaimana kita punya relasi dengan siswa, saling menghargai, saling menjaga, walaupun itu anak-anak SD, tapi kita harus menjaga perasaan, saling menyayangi. Sifat kasih itu ada terhadap anak-anak, supaya anak-anak itu bisa dengan tanpa malu-malu itu mereka bisa menyampaikan mereka punya aspirasi apa saja kepada kita. Kalau seandainya ternyata anak itu dikeluarkan oleh Ibu Tati karena melakukan sesuatu kesalahan, menurut Ibu bagaimana? Apakah tindakannya itu tepat atau tidak? Kalau kesalahan Ibu Tati mengeluarkan anak itu pada saat dia melakukan kesalahan, kita melihat dulu apakah kesalahan itu dia ringan atau berat. Nah, kalau memang itu ringan, kan selaku guru itu punya kebijakan-kebijakan, ada bisa tangannya dengan cara yang bagaimana. Kalau memang itu berat, kita nanti tergantung guru mata pelajarannya atau guru kelasnya, nanti ada pihak yang tertinggi, artinya kepala sekolah yang bisa
menanganinya atau bertemu langsung dengan Ibu Tati Bu. Cuma di sini Bu digambarkan bahwa mereka siswa ini ya artinya dikeluarkan kemudian dia nangis di dalam keadaan yang panas itu ya, sangat panas hari itu. Bagaimana pendapat Ibu tentang hukuman seperti itu? Ya, kalau memang kalau pendapat saya itu memang itu kurang baik, artinya ketika anak dijemur di bawah terik sinar matahari kan takutnya ada hal-hal buruk yang terjadi Pak, karena kondisi anak-anak ini kan tidak sama. Artinya ketika terjadi apa-apa dengan anak kan mesti ada tanggung jawab, nanti ada dibebankan oleh sekolah, orang tuanya juga pun pasti akan ke sekolah untuk protes artinya, karena hukumnya tidak sesuai dengan kurang baik kan yang di bawah terik matahari. Kalau disuruh angkat kaki sebelah atau cubit, jadinya itu wajar-wajar saja Pak, tapi kalau disuruh takutnya terjadi apa-apa dengan anak tersebut. Oke, terima kasih Ibu. Jadi apa yang menjadi pendapat Ibu sangat bagus sekali ya. Dan Ibu ternyata memberikan hukuman atau memberikan sanksi kepada anak itu ya harus juga melihat terhadap sanksinya ya. Itu yang pertama dari, dan sanksi juga itu harus sifatnya manusiawi. Artinya melihat kondisi, jangan sampai membuat anak sakit atau cedera atau membuat anak tersiksa yang sangat mendalam. Kemudian juga tadi kalau saya lihat tentang pendapat Ibu ya, apa yang harus Ibu lakukan misalkan terkait dengan keadaan itu, Ibu tadi menghampirinya dan menanyakan kenapa anak itu kok jadi ditanyakan ke anaknya kenapa, ada apa gitu ya, kenapa menangis. Kemudian ketika Ibu ditanya tentang apakah bisa menginterupsi, ternyata Ibu menunggu dulu sampai selesai pembelajaran lalu mungkin karena ini juga teman sejawat juga tidak boleh saling menjatuhkan, karena jangan sampai anak-anak nanti tidak kedepannya tidak menghargai ibu guru itu. Jadi walaupun bagaimanapun juga itu kita harus jaga harga diri seorang guru. Jadi ketika mungkin Ibu memberikan pendapat, saran itu juga harus bersifat tidak di depan anak-anak ya. Saya kira sangat bagus Bu, terima kasih atas pendapatnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ibu sudah bersedia bekerja sama.